mobil, hutang saya di mana-mana, puluhan miliar hutang saya. Tapi kamu bisa seolah-olah ngasih si Melda apa? Gigi seharga satu Pajero. Yang punya utang gimana? Kamu kan punya utang. Nggak kamu bayar untuk bikin konten. Hah? Untuk bikin konten seolah-olah kamu dermawan. Dicintai sama masyarakat yang SDM-nya itu gampang banget kamu bodohin. Ya, sementara yang tukang jahit baju, pabrik kosmetik, ya, yang kamu hutangin, yang kamu berhutang sama mereka sekian puluh miliar, perasaannya gimana? Lucunya kan dok, Gak punya hati nih orang ular beneran ini. lucunya dia tutup produk dia itu, ada pun masalah tidak dia selesaikan, itu gak jadi tanda tanya. Nah, betul. Dia menutup usaha dia yang soal kosmetik, soal skincare, Pak, itu karena ada masalah kan? Itu kan betul. cara dia menghindari, bukan cara dia menyelesaikan. Yes, menghindari dan sekarang bikin konten yang baru-baru. Seolah-olah kayak seolah sekarang kan dia lagi gimmicknya dia sekarang adalah mencoba untuk membuat simpati dengan menjodohkan antara si Panda dengan Melda. Itu gimmick, dia akuin sendiri depan temannya Doktif, itu gimmick. Jadi memang berusaha untuk dijodohkan untuk dapetin simpati masyarakat lagi. Pokoknya masyarakat Indonesia tuh gampang banget deh dikasih suguhan konten-konten kayak gitu luluh. Udah itu memang karakternya. Jadi memang sulit. Doktif tuh ngerasa begini, pokoknya disuguhkan aja tuh sama SS konten-konten yang iba, yang ngasih sesuatu, berderma, ya kan? Dibawa si Melda ke dokter gigi Devia, dibilang kalau ini perawatannya ini aku beli ini satu seharga satu Pajero. Itu yang punya utang langsung dia bilang ini kurang ajar dia. Emang bener-bener sedangkan bayar ke saya cuman sekian juta, sekian puluh juta. Omsetnya padahal puluhan miliar. Terus lari kemana uangnya? Ini kan buat nangis orang yang punya piutang ini gimana gitu loh ceritanya. Kayak udah gak punya hati, tapi kalian seneng banget. Buzzernya ada, wah yang penting kan ini rukun, yang penting ini lucu, begini. Seneng banget, gak ngerti di posisinya kalau kalian yang diutangin tuh gimana rasanya terus gak mau bayar. Rasanya kalian gimana? Diperlakukan seperti itu. Sementara orang yang seharusnya bayar ke kalian itu bikin konten berderma. Ya, ngomongnya seharga satu Pajero. Ngasih ke orang. Jadi cuma bisa bilang, kamu suatu saat nih bakalan terima balasan yang jauh berlipat ganda dari Allah. Kamu gak akan seperti Sunio. Ya Sunio ini kenapa dia dapat azabnya kayak gini mempermainkan agama. Hancur lebur dia. Dan kita lihat nanti apa yang terjadi sama SS. Ya, sebegitu jahatnya dia memperlakukan orang-orang yang mau ngutangin dia. Itu sakit loh perasaan orang-orang kayak gitu. Cuman karena nggak mau disebutin namanya, Mambel, jadi dokter nggak bisa sebutin namanya karena mereka bilang dok nggak meskipun kita kecewa, tapi dokter asal tahu aja ini loh utangnya segini. Tapi dia bikin konten memberi gitu loh, seolah-olah kayak dia tuh orang kaya, orang yang berderma, gedabrus, zolimnya luar biasa. Tapi kalau ada yang disebutin kemarin dia bilang dok tolong dok, dia ada utang di saya nih sekitar 30-40 juta, ada yang 400 juta. Tolong dong dok disebutin. Ya udah dokter sebutin karena itu atas permintaan mereka ya Mambel ya. Mereka minta untuk disebutin agar dibayar dan ternyata setelah disebutkan dibayar gitu. Jadi ya udah mereka dokter makasih ya. Sepeser pun dokter nggak dapat balasan. Maksudnya nggak dapat komisi apa kayak DC debt collector, nggak ada, ngapain? Ya kan? Ntar digoreng, dipikir nanti dapat debt collector, dapat duit dari sekian persen, nggak ada, sepeser pun nggak ada. Ogah ya. Yang penting dibayar lo. Itu kasihan tuh orang tuh nangis. Akhirnya setelah viral dibayar lah itu. Meskipun ngamuk akhirnya si SS-nya. Kenapa perlu ceritain ke Doktif? Kenapa sampai Doktif tahu soal ini? Gitu. Ya yang penting kan lu kan bayar. Gitu. Masih enak diingetin di dunia. Daripada di akhirat, lu keburu metong gimana? Lu keburu metong, aset lu udah gak ada semua, terus yang bayar sopo? Kayak nanti kalau kamu masuk ke sel, siapa sih yang bayar utang-utang kamu? Coba ditanya, kalau kamu sampai masuk ke sel ini, siapa yang bayar utang-utang kamu? Suami kamu juga jelas banget itu mau mukul Doktif. Masuk juga itu suami kamu. Gerombolan marga satwa kamu juga masuk semua itu. Dengan petetang-petetengnya kalian itu. Ya, yang kalian lawan ini serigala berbulu serigala. Nek Sunio iku apa serigala berbulu domba deh. Hei ngadepin Doktif nanti tatap mata Doktif. Mau ngomong apa kamu Sun? Coba. Nggak usah bikin penggiringan opini di depan publik. Bikin media seolah-olah nggak pernah menjual produk yang berbahaya. Apa gimana nanti Doktif kasih minuman yang sudah 1 minggu dibuka, dia mau minum nggak? Ini sudah 1 buka nih, 1 bulan dibuka. Jangan, tahan. Nggak tahan sama dia mah.
Emang dipites njaluk dibebes. Nggak ada ngomong nih loh dokter, tapi kok ngomongannya gitu ya. Ngomongannya itu sama sekali nggak bermutu, nggak apa ya. Tololnya ini loh, ya Allah Mambel. Aduh nggak ngerti deh. Makanya kita semua tuh gedeg banget sama dia. Yang belain dia tuh adalah dokter-dokter yang ya paling cuma 1-2 biji kayak sejenazah DRG. Karena kan emang satu kubu kan. Tapi kalau dokter yang teman-teman kita semua yang pintar, yang smart, cuma bisa bilang dok, teruskan lanjutkan dok. Lanjutkan dok, kita semua udah jengah banget sama dia, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma dokter aja yang berani maju. Michelle bakal masuk sayang. Masuk sayang. Kenapa? Udah jelas banget dia masukin nomor izin edar. Udah jelas banget dia menjual produk yang berbahaya. Tapi sekarang dia melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Suneo. Playing victim banget ya, merasa Playing terzolimi victim banget. Bu. Alasannya gini, kenapa kamu gak ngelaporin Michelle Halim? Kan Duti bilang produk kamu itu kamu bilang lencir ya. Mana sih teh minta lencirnya tuh yang barang bukti kita yang Kenapa nggak buat laporan gitu? lencir. Warnanya? Ada sih, ada 2 ya, biru sama ada di sini kalau nggak salah. Biru kalau nggak salah. Ada seadanya aja. Iya, lencir. Wah, itu juga buzzer-nya juga luar biasa itu. Sampai Dotif dikasih daftar buzzer yang udah dibayar. Nih buzzernya daftar link. Udah dibayar nih daftar link buzzernya. Gitu. Udah jelas produknya bahaya. Ya nggak ada yang terus dibilang biasa yang namanya laksatif itu kan biasa dipakai. Betul, kalian tahu yang namanya dulu kolak. Tahu nggak dulu kolak? Dulu kolak itu kan obat pencahar. Ada nggak klaim dulu kolak bisa menurunkan berat badan? Pokoknya kalau nggak bisa PUP, nggak bisa PUP. Nah, sulit kan BAB. Klaimnya melancarkan BAB. Nah ini. Kan kayak gini nih. Ini kan yang dibilang ini kan? Ini yang diminum sama Kak Igun. Ya, ini nggak ada. Ini di sini komposisinya udah dibacain ya. Komposisi air, konsentrat blueberry, konsentrat apel frukto, oligosakarida, sari sayuran, black ruby plum, inulin, perisa alami. Mana ada yang namanya daun jati Cina? Mana ada yang namanya senosite? Dengerin nggak kalian tadi komposisinya sayang? Dengerin nggak? Ada nggak yang namanya senosite di sini? Nggak ada. Sedangkan produk ini positif senosite. Ya, daun jati Cina bikin kalian murus-murus. Jadi produk ini bukan bikin kalian kurus. Ini cuman apa bikin kalian murus-murus, yang keluar tuh cairan air. Terganggulah elektrolit di tubuh kalian. Terganggulah fungsi jantung kalian, ginjal kalian. Bukannya bahaya itu kalau dehidrasi. Bahaya. Dehidrasi itu paling bahaya loh dok. Ya bahaya. Berisik keluar, setang. Ngapa iklan di live-ku? Kalau kalian tahu di sini tempat kipas, tempat berisik, cabut. Sok jago lu pada, jangan sampai nanti ajudanku yang maju. Lanjut dok. Itu dehidrasi itu sangat bahaya bagi tubuh. Betul, dok. karena gangguan elektrolit tubuh. Ya, ini dokter jelas bilang ini produk berbahaya banget. Sebentar lagi juga bakalan ditarik sama BPOM. Gitu, ini berbahaya. Sekarang lagi nunggu kita pernyataan dari BPOM. Setelah pernyataan dari BPOM keluar, ditarik ini barang. Nah, sekarang kalau Michelle Halim, kalau Dokter Vina, kenapa nggak kamu laporkan? Bikin dong LP. Dokter memfitnah, produk saya tidak pernah ada kandungan senosite, itu barang bukti syarat-syarat. Ya, ini ada yang namanya nomornya. Hah? Ada base numbernya lengkap semua. Ngomong apa Michelle Halim? Hah? Ngeles tapi dia bilang nggak usah, nggak ada laporannya melempem jalan. Marah ya Polda Metro Jaya kamu gituin. Langsung Dokter lempar ini loh. Kalian dibilang melempem sama Michelle Halim. Langsung minggu ini dipanggil. Kata siapa melempem? Kurang ajar ini orang ya. Kurang ajar loh. Penyidik tuh sampai bilang ini orang bener-bener ya. Udah jelas salah. Lalu 3 LP, 2 LP ancamannya 12+5 loh. Ini lebih berat daripada Suneo, Mambel. Malah pada saat Doktif itu melaporkan dia yang malsuin nomor izin edar, itu kan Doktif laporin. Terus pada saat ketahuan dia ada NS-senosite, ya kan Doktif konsultasi lagi. Doktif bilang, bisa nggak laporannya dimasukin lagi tambahan laporan? Nggak usah dok, bikin laporan lagi aja. Ini bahayanya 2 berarti. Bikin lagi aja. Itu malah penyidik yang menyarankan 12+5. 2 LP. Kalau Sunio masih 1 LP loh, 12+5. Michelle Halim enggak. Ya. Karena kalau emang dia ya, dia yang memiliki ini, kan dia bilang dia ownernya ini. Ya. Tapi kalau dilihat dari sahamnya dia cuma 2.000 perak, Mambel. Aku juga dok, aku pemilik saham sayang. Sekarang ya gampang ya, kalau harga sahamnya 900 ya wak beli aja 2 lot gitu kan. Pemilik saham juga aku. HW ya?
Kalau cita-cita saham, orang kalau yang ngerti kan main-main saham. Berapa rupiah itu harga ya? 900 perak. Dia 2.000 perak. Nah, berarti dia pemilik 2,5. Dua setengah ya. Satu saham dia bilang 1.000 perak, jadi dia 2. Kan Dua satu 1.000. Keterangannya di situ. Mahal, berarti mahal. Oh, Harusnya mahal. 12.000 mahal. Salah dia tuh. Siapa yang ngajari dia main saham kayak gitu? Oh gitu. Iya ya, salah ya berarti dia ya. Berarti Mambel ini pemain saham berarti ya Mambel ya? No. Enggak. Awak ini jelata, Dok. Jelata awak nih. Cuman aku kemarin kocak aja sih lihat postingan dia itu kan. Dia kayak merasa kayak terzolimi kan, Dok. Nah, semua karakternya sama. Saya juga gitu kan, terasa terzolimi. Yang ngelakuin lu, yang ngelaporin dia dulu. Jadi pada saat gini, loh Dok sebentar. Ini kok dia merasa sebagai play victim, kan yang melaporkan dia dulu. Makanya Bang, aku ki bingung sama mereka-mereka ini. Mereka yang melaporkan duluan, giliran akunnya disita seolah-olah Doktif yang jahara. Loh, kalau kamu Sela, kamu nggak melaporkan Doktif nggak akan melaporkan kamu loh. Sampai saat ini akunnya pasti masih nyaman itu akun kamu. Tapi berhubung kamu yang nyenggol Doktif bebes. Ya, udah Doktif bebes. Udah jelas lu yang ngelaporin, ya duluan, ya Doktif pasti membela diri lah, Doktif juga lapor balik. Lapor balik lu yang duluan. Ya udah lu selesaiin sekarang apa yang kamu tabur. Kok gak jadi Doktif yang salah? Aneh-aneh aja kelakuan mereka. Ini juga pun misal pun begitu. Iya kan? Terus udah gitu apa kemarin itu ada temannya Doktif juga junior dia thread nulis apa namanya? Nulis thread kalau produk masker masker dokter S itu kan dia promosiin di endorse sama si MH. Dokter itu loh, masker dokter itu loh yang dokter Sat apa yang ngakunya dari Swiss, padahal itu bukan dari Swiss itu. Oke. Itu bukan dari Swiss. Dokter Sat apa gitu loh. Nah, itu kan banyak jadi juniornya Doktif, dokter siapa gitu lupa. Itu terkenal banget threads-nya Mambel, viral threads-nya viral. Terus habis itu dia ngomongin masalah itu lah. Si Miha tiba-tiba komen lah. Dia bilang kalau dokter itu adalah tim Jelangkung. Oke. Ya kan? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Oke. Oh tiba-tiba aja muncul. Kenal aja Doktif itu sama dokter itu enggak. Tapi memang kita timnya, terus udah gitu yang komentarnya itu si Bobby Detektif. Jadi Bobby Detektif itu komentar ngambil si masker Sats itu. Komentar dia. Nah, pada saat kemarin ke Thailand yang namanya Allahu Akbar ya, Doktif tuh nggak tahu apa ya. Dunia ini sempit banget Mambel. Masa Doktif ketemu salah satu pembicara, kakaknya itu ya itu dokter yang ada di tracks itu. Yang disentil sama si MH. Pada saat ke seminar kemarin ke Bangkok. Dokter ini Doktif ya? Iya. Dok, saya itu ini yang nulis di threads, ini saya dokter ini loh Dok yang diiniin sama Miha. Astagfirullahaladzim, Doktif bilang ini kenapa dunia kecil banget, masa kita ketemunya di Thailand, orang Surabaya tuh dokter. Itu dokter orang Surabaya, dia cerita. Nah ini loh Dok, masker ini karena banyak korbannya. Jadi ini kayak gitu-gitulah ceritanya. Lah saya kan hanya menyampaikan bahwa kok korban klinik pasien saya itu banyak menggunakan masker ini. Masker itu. Nah terus salahnya di mana kalau saya ngomong? Terus saya nggak langsung nyebutin nama masker Sats gitu misalnya, kan enggak. Gitu loh. Nah si Bobby Botif ini itulah bikin konten soal itu. Ngamuk lah si Mihanya, karena Miha ini kan di endorse oleh itu. Gitu, ngamuk lah akhirnya, ngamuk dengan ngomong kayak gitu. Ini nih selalu itu ya itu kayak Jelangkung lah ini. Kita di Thailand dibilang, masa saya dibilang tim Jelangkung, ngakak kita ketemu aja baru di situ. Gitu loh. Tapi itulah dunia tuh kecil banget Mambel. Ini kenapa ya dunia ini kayaknya Allah tuh ketemu ini. Jadi apa ya? Kayak misalnya Doktif tuh dikasih tahu ini loh Dok, buzzer yang di si lendir ini nih buzzernya nih. Itu semua datanya lengkap guys. Kok bisa Doktif dapat itu semua? Udah Doktif pegang ya. Iya gimana itu kok dia bisa dapat sih kalau nggak atas izinnya Allah? Begitu mudah, kayak istilahnya jalan tuh dipermudah aja. Jadi mau lari kemana kamu Miha? Mau lari kemana? Bahkan yang namanya struktur kamu sebagai komisaris utama
gitu kan. Jadi sebenarnya itu ownernya itu Enrica Valencia. Jadi di sini ini Mambel, di sini kan ada namanya distributornya itu distributor tuh PT Valen Persada Nusantara. Valen Persada Nusantara. Itu pemimpinnya itu Enrica Valencia. Nah, Itu yang jadi dia ini sebenarnya bagian apa? ya dugaannya ya sih memang cuman boneka-boneka begitu-begitu doang sih dugaannya ya. Jadi dia cuman seolah-olah kaya, tapi asetnya kecil sekali sih. Maksudnya ya seolah-olah dia orang kaya kan. Jadi dimunculkan dia atau nggak sih Mambel? Yang dimunculkan bonekanya ini dia. Karena kan dia pandai banget dia Pionnya seolah lah membuat ya, dia orang pionnya. kaya. Pionnya. Pionnya betul. Oke. Makanya nanti di depan penyidik aja nanti ditanya. Di depan penyidik nanti kamu mau ngomong apa? Iya kan? Dia kan seolah-olah kayak apalagi pada saat kalau dia nyerang Agnes, si Agnes, Heeh. iya kan? Sekarang coba si Agnes bayar pajak setiap tahun berapa coba? Dia berani nggak mempertontonkan si Miha bayar Mobil pajak? aja satu piro. Hmm. Pajak Miliaran tuh pajaknya si Agnes Monica Agnes Jennifer itu miliaran dia. Coba. Nah sekarang si Mia berani nggak? Tapi dia ngecengin karena dia pansos ke si Agnes. Dia pansos ke si Agnes, iya kan? Nah tapi kalau ngadepin dokter mana? Ayo detik tunggu nanti di penyidik kamu jangan ngomong PMJ melempem. Produk kamu berbahaya loh. Bahkan diduga sudah ada korbannya sampai meninggoy. Gimana tanggung jawab kamu, empati kamu? Karena kehilangan. Jadi ini nggak boleh digunakan setiap hari. Mana ada yang menggunakan dulu kolak tiap hari? Mana ada? Gunakan dulu kolak tiap hari untuk menurunkan berat badan. Yang ada kalian metong. Sama kayak gini. Kita Nggak maaf boleh. dok, BAB aja moncor hari 5 kali wajib ke dokter. Nah, ini dibiarkan setiap hari moncor air. Iya, itu wajib ke dokter. Dehidrasi itu bahaya. Iya betul. Paling bahaya itu. Sampai meninggoy bener. Kan kalian berpikir, makanya Doktif tuh bilang munculnya Doktif tuh bukan untuk menggiring opini. Doktif tuh akan membawa data, fakta, dan kalian akan berpikir secara sendiri. Nih, dia bilang kalau nggak pernah beli di official store, terus ini apa? Coba kalian mikir, betapa manipulatifnya Sunil ini. Sangat manipulatif. Ya, ngomongnya di media, akhirnya sampai bilang, kenapa aku nggak beli di ini? Sampai si Bunda Maya juga komen kan dibandingin sama Rolex kan dodol. Bunda Maya sampai komen samain nama Rolex. Rolex di mana-mana aja tuh ya. Kalau Rolex lu beli di kita pernah beli di Jeddah. Ya. Mau dibenerin di Timeplace Indonesia, terima tuh mereka. Terima. Gak ada masalah. Yang penting dia autentik. Nah, penting asli. Yang Dan penting sekarang gue tometo tuh siapa yang mau malsuin stikernya? Dipalsuin itu dari mana palsunya? Terus penyidiknya sekarang gini. Sekarang Doktif nanya. Kalau Doktif beli tas di Mambel, ya, merek brand tertentu misalnya Dio gitu misalnya, Dio, dah, terus ternyata masalah, rusak, masalah. Itu autentik Doktif bisa bawa ke counter mereka, ke butik mereka. Betul. Itu atau Doktif langsung aja, misalkan Doktif ke Europe, ke Italia, itu workshop mereka di sana, itu akan diterima. Yang penting itu autentik, itu. Betul, bisa. Cincinnya Doktif kemarin putus juga gitu, dibawa ke itu bisa, nggak ada masalah. Kaya kamu ya? Enggak, cuman pinjem aja sih, beli di Mangga 2 ya. Ternyata kamu di branding sama Dio ya. Aku senang modelnya lucu-lucu soalnya Dio itu, bunga-bunganya lucu-lucu, baju bagetal itu kan lucu banget tuh. Seneng banget bunga. Udah, bunga-bunga hati maksudnya gitu. Berbunga-bunga. Ya. Makanya itu masuk VVIP kalau di Dio itu, VVIP di Dio. Makanya bisa lihat data-data konsumen. Apa ngelihat Fitri? Lihat cek Fitri. Coba sini ngelihat Fitri pembeliannya. Lah, pembelian cuman berapa ribu perak aja belagunya setengah modar. Dah. Terus lagi. Nah, terus misalnya begini, Doktif laporin ke penyidik. Ini beli di Mambel. Ini produk ini ternyata produk Mambel itu Pelsong, misalnya gitu ya. Mambel itu Pelsong. Ya. Nah, Mambel dipanggil lah ke penyidik. Ya dong, karena kan aku kan ngelaporin kan dalam lidik. Berarti kan Mambel kan aku belinya di akunnya Mambel. Betul. Nggak langsung beli di Diornya. Iya. Ya kan, Mambel dipanggil kan otomatis. Pasti. Nah, terus Mambel bilang,
Oh, enggak, saya belinya asli kok. Ini bukti saya pembelian di Dior. Nggak bisa. Mau ngomong apa terus? Mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa lu, Cun? Hah? Kalau ternyata Gerabah Shop tuh belinya di kamu, Cun? Oh, tok 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 tok. Semuanya itu ke kamu, titik. Betul. Semua arahnya itu ke kamu. Itu kan cuma satu. Jangan berpikir pelapornya tuh cuma Doktif. Otaknya kamu itu loh. Ya, si lawyernya tuh juga gitu. Nggak mungkin Doktif itu ngelapor. Kalau nggak ada saksi-saksi yang lain itu nggak akan jalan. Laporannya nggak akan P21. Nggak akan naik jadi sidik. Itu aja yang paling ringan. Kalau kita melaporkan itu harus ada 2 saksi minimal. Betul. Paham nggak dari situ? Iki lawyernya iki kok ya ora paham apa tak jelasin hukum di Bang Faisal. Tapi Ya? bisa aja diproduksi ulang dok baru dijual. Kan nggak boleh, itu kan produk orang. Gimana sih? Ya nggak bisa dong, nggak boleh dong. Terus kalian jangan menganggap bahwa penyidik itu tolol yang menerima barang bukti palsu. Nggak gitu Mereka ini gini ceritanya. loh dok, mereka ini terbiasa dengan alibi di atas alibi. Ngerti gak dok? Iya. Bermain kata-kata, bermain alibi. Bermain kata-kata. Iya. Nggak bisa, Satu penyidik kebohongan. itu begitu nerima bukti, mereka akan ngecek. Ini ori apa enggak barang ini. Oh ternyata barang ini ori, barulah berlanjut penyelidikan itu. Berjenjang, penyelidikan tuh berjenjang. Kalau kalian masih mempertanyakan itu ori apa enggak, tolol. Nggak akan mungkin bisa naik sidik. Boro-boro sekarang P21 masuk ke kejaksaan. Rapid ditolak. Nggak akan Rapid mungkin. ditolak. Paham nggak? Tolol banget tuh pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Rapid itu dari Ayo be Mabes. smart konsumen tuh, jangan tolol. Masih mempermasalahkan ori atau enggak. Itu udah materi awal anak TK. Materi pada saat pertama kali laporan dilaporkan, dimasukkan ke Polda Metro Jaya, itu ada pemeriksaan barang bukti asli apa enggak. Wes. Dan yang Itu udah rapid itu loh, Dok. dilalui. Udah dilalui itu barang asli ori, diperiksa oleh BPOM. Diperiksa oleh distributor pabriknya. Langsung barang itu asli, nomor batch-nya pun lengkap, semuanya ada. Udah jangan tolol. Pertanyaan-pertanyaan itu mikir, otak dipakai. Makanya di TV itu kadang-kadang kalau netizen tuh loh, mikir otak nggak dipakai, cuma nyulis aja. Dipakai otak sebelum kalian nanya. Karena dokter itu Kalau harus ngomongin ori. lembut, dok. Kita orang-orang Indonesia ini terbiasa dengan yang lemah. Saya lembut, terserah lembut dibohongin. Makanya kalian itu habis ratusan miliar triliunan ya karena kayak begitu. Harus yang Terbohongi sama orang-orang dengan lembut-lembut kayak begitu. Kayak gitu, kalau itu mah nggak suka, syukur nggak suka, ya wes kayaknya itu kayak gini. nggak Udah, bisa, terserah. kita akan dibenci. Biarin aja, nggak ngurus, orang nggak butuh Kita validasi. akan dibenci. Oh dia kasar, dia ini tukang bully, dia jahat, mulutnya kasar gitu. Sedangkan kita menaikkan intonasi nada aja kita bisa dibilang tidak beradab. Menaikkan Yang intonasi nada tidak beradab. Yang penting faktanya Dokter sudah menyelamatkan triliunan uang masyarakat. Poinnya itu. Butuh pengakuan validasi masyarakat? Nggak perlu. Sama Allah Dokter dapat. Uang masyarakat triliunan yang bisa diselamatkan. Dari apa? Dari pembelian ya skincare busuk yang pernah kalian beli. Itu aja. Iya kan? Masalah diuji nggak peduli, Dokter nggak butuh validasi, nggak butuh pengakuan sama sekali, nggak butuh. Yang penting duit kalian selamat. Yang penting sekarang harga-harga skincare make sense. Kalian bisa membeli produk dengan harga, apalagi kalau sama Doktif, udah ambiar banget. Itu selesai. Ya itu caranya Doktif. Doktif nggak akan ngasih kalian juga tontonan gimmick yang apa halus kayak SS gitu kan. Ini di balik layar dia Orang-orang teriak-teriak, dia Indonesia maki-maki suka, staff-staffnya. Suka dikasih-kasih ini dok, halusinasi. Suka dikasih mimpi, ngerti nggak dok? Benar, Kayak anak betul. kecil, kayak bocil. Iya betul. Suka Beda dikasih sih ya. cerita-cerita dongeng, kehidupan yang bahagia dengan apa? Dengan flexing. Kan itu. Suka orang yang diayon-ayon dengan dongeng. Cuman kan kapan negara kita bisa maju kalau masih kayak disuguhkan dengan kayak begitu-begitu. Makanya di China itu tontonan flexing semua malah kena hukuman pidana. Akunnya dihapuskan, pidana kena. Jadi semua selebgram atau artis tidak boleh melakukan flexing karena itu pembodohan masyarakat. Tapi negara kita suka malahan masyarakatnya dikasih tontonan kayak gitu lah. Berarti kan udah itu semua fake. Makanya dia bilang Miha pamer apa itu fake. Sahamnya dia cuma 2.000 perak, itu kan tunjukin kemarin buktinya. Sahamnya beneran 2.000 perak, tapi seolah-olah dia mengaku bahwa dia apa? Old money, orang kaya. Ya, begitu dia ngeledekin si Agnes Jennifer. Enggak dok, dia gitu-gitu nggak malu sama mantunya si Narmas.
nanya aja Wak, mantu Sinarmas aja lah dulu, iya kan? Nggak pernah, iya betul. Benar. Malu Nggak nggak pernah. sih ditengok sama mantu ya Sinarmas atau mantu Purbasari yang udah jelas-jelas masuk Porbes? Nyata Iya. loh. Porsche, Ya kan benar Dok? betul. Betul, nggak pernah tuh Nyata. flexing-flexing. Nggak Itu pernah dia. pamer-pamer. Kenapa mereka flexing? Karena mereka butuh meyakinkan orang-orang dan calon customer mereka. Yes. Itu Kalau adalah mereka, marketing mereka untuk apa? Menggait para iya calon betul. pembeli gitu Yes, loh. benar. Dok bahas ular, dok bahas Udah. SSSS sebentar lagi akan dipanggil. Dipanggil, Dia udah dipanggil surat minggu depan panggilan. dipanggil. Kalian telat datang Cuma kali. dia itu selalu sembunyi-sembunyi dari jurnalis. Jadi jurnalis nunggu di depan, dia lewat dari belakang. Ya kan? Pada saat penyitaan akun kan dia sembunyi-sembunyi, guys. Dia pakai masker sembunyi-sembunyi. Dia jadi gini, Suneo, SS itu adalah orang-orang yang paling takut berhadapan dengan jurnalis karena mereka tahu mereka salah. Mereka Dan pasti pakai groginya masker. mereka itu akan terlihat di depan kamera wartawan ya dok ya. Yes. Pasti akan grogi, akan kaku gitu, akan Yes, gagu, kan gagu. kelihatan tuh nanti dari ekspresinya kan ketahuan ketakutan mereka. Coba Doktif, nggak mau dia pakai masker. Paling nanti pada saat persidangan ya, karena kan Doktif kan paling nggak mau kan pakai kacamata nggak boleh persidangan. Iya kan, nah nanti Doktif mungkin pakai cadar, pakai apa kayak gitu. Tapi kalau karena kalau cadar kan boleh kan, gitu kan. Tapi kalau kacamata kan nggak boleh. Karena emang Doktif tuh masih pengen hidup itu tidak dikenal. Makanya Doktif tuh nggak butuh validasi pengakuan. Pengennya tuh hidup normal. Karena bukan terkenal, Doktif cari itu bukan. Kecuali emang Doktif tuh haus dipuji, haus terkenal apa nggak enak, guys. Jadi orang terkenal nggak enak, nggak bisa makan di pinggir jalan. Jadi orang biasa tuh paling enak. Udah, ke kondangan kan enak banget bebas gitu loh. Iya, bener. Nepos dok, gimana kok dia bisa-bisanya operasi muka orang mau dipenjara? Jangan ya biarin aja kan dia kan mungkin kan di penjara kan dia ingin menikmati ini ya, menikmati mukanya mungkin ya. Ambil ya. Iya, biarin. Nah, Nggak pede dengan muka sendiri kata dia gitu kan. Ya udah kakak naik. Kita mau lihat. Ayo. padahal itu mungkin banget ya, Doktif. Aman itu. Kalian kan Kalau bisa lihat di dibuka. jejak digitalnya Doktif kan ada itu Doktif yang nggak pakai kacamata sayang. Kan ada. Ayo, Cuman alhamdulillah nggak naik. ayo naiklah. Eh? Naiklah. Dia postingan tentang FS, DP. Naiklah. Cece-cece ada cece-cecenya tuh cece-cece itu naiklah. Cece naik lah naik. Cece-cecehan. Muncul lah, wujudkan. Naiklah. Mana berani mereka, nggak akan berani. Apa takut? Mati tanam, bos. Oh, Eca ini. Allah, Eca dari dulu lu ngomongnya begitu doang, kubunya mereka. Tersangka mana tersangka sampai sekarang? P21 nggak? P21 nggak? Ada yang bisa nggak jadiin laporannya mereka P21? Kebuang semua kan ke tempat sampah? Mana? Mana sampai sekarang? Malah nanti mau keluar negeri mulu gimana ceritanya? Hah? Gimana ceritanya coba Cak? Jelaskan dengan fakta. Kalau tersangka itu sudah kelamaan, harusnya P21. Mana P21? Tuh yang laporkan Doktif tuh Andrea Situngkir. Justiper dari Medan. Mana? Mana P21 sampai detik ini? Nggak akan bisa kan? Si Suneo mana Mambel? Mana Suneo mau jadiin P21? Mana? Tok semua dikondisikan. Karena begini, dok. Maju orang dari mana P21 aja enggak? Lu itu belajar, Ca, jangan tolol ya. Jadi bujernya si Nepos jangan tolol. Ngapain dokter Gimana? kasih dia muka? Biar dia dapat 25.000. Kan sekali itu dikomentarin 25.000, Mambel. Dengan dia menghate doktif, Heeh. doktif kasih dia muka, kasih dia panggung, kasih dia tempat, ujung-ujungnya postingan dia apa? Kue nastar pun, oleh gagal sini kue nastar ya guys, itu postingan dia apa lagi? Udah kalah selebgram Hollywood dibuat dia, Bener selebgram Hollywood. ya kan? Iya bener. Aduh bener. Oh iya ya, dia bilang dia, iya nih kita mukanya operasian, sekarang dia ikutan juga.
Aduh, aduh, aduh. Doain kita sehat-sehat sama Mail. Ya, Amin, itu yang amin, paling amin. penting. Amin. Sehat Aduh. tubuh, sehat mental, sehat jiwanya. Betul, Itu yang betul, terbaik, betul, paling betul, penting. betul. Aduh, ya wes. Banyak Oh, gitu ya doktif kenapa? kegeraman-kegeraman mereka. Iya. Cuman kan ya memang yang tolol ya akan terus selamanya akan tolol si Mambel. Jadi mereka kalaupun dikasih fakta yang mereka emang pemikirannya nggak mau maju, pemikirannya emang dipenuhi oleh kecintaan mereka terhadap idola-idola mereka yang nipu ya nggak bisa juga. Kalau udah nggak suka ya mereka akan tetap nggak suka dan bodoh teuing, berarti nggak peduli, nggak pengen merubah. Kenapa kamu nggak suka sama Doktif? Ayo dong sukai nanti gak katene, apalagi disukai sama pemuja-pemuja penipu masyarakat mafioso skincare. No way. Ngapain dipuja-puja sama kalian yang SDM-nya seperti itu? Ngapain? Iya kan? Kalau kalian pengen dibohongi terus, dikeruk terus keuangannya kalian ya terserah. Tapi kalau memang kalian jadi bujur itu mata pencaharian kalian, ya silahkan juga dosa-dosa kalian. Bodoh ting, kalau Dokti mah tetap akan seperti ini terus. Dari dulu ngomong, udah tersangka sampai detik ini gak P21 belas. Dokti mau P21, si Sunio masuk sel. Sebentar lagi SS masuk sel. Sebentar lagi bujur-bujurnya P21. Terus kenapa? Hah? Kenapa kan jauh banget sama kalian? Udah, kalian dikondisikan kalau Doktif by data, by fakta. Mereka dari dulu pengen masukin Doktif nggak berhasil sampai sekarang mana? Ya Mambel ya? Independen Mambel ya? Betul. Kalian mau masukin mau kayak apapun nggak bisa. Oh di framing, meres. Apa buktinya mana sampai sekarang? Bahkan pada saat persidangan jaksa nggak mau ngungkit soal itu. Kenapa? Tak dipakai. Malah harusnya yang ketar-ketir adalah mereka. Jangan kalian paksakan. Itu aja aku bilang kak. Jangan kalian paksakan. Yang ketar-ketir itu sekarang geng. Yang Nah. Udah jangan kepancing-pancing. Kemarin kepancing tuh. Akhirnya Doktif bilang itu kita yang ngedengerin jantungan. Doktif ngomong kayak begitu. Kenapa emangnya? Itu kan Mambel yang begini. Ya Mambel kan nggak jelas. Dulunya yang jelas banget. Doktif yang ngomongnya jelas banget loh. Nggak apa-apa. PMJ. Hah? PMJ. Ya itulah pokoknya yang soal. Bang PMJ jangan nonton-nonton dong. Makanya bapak-bapak sih. Oh tiba-tiba ngomong. Kan aku ngomongnya dia kayak kan aku bilang. Kan. Karena kalau pakai ahli bahasa nggak kena juga itu aku dok. Tanya sama bapak-bapak Cuman kan jadi kan kalau Doktif kan orangnya kan gemes ya, akhirnya ngomong. Lah itulah yang mereka yang jadak di dukser itu mereka. Aduh Doktif bisa nggak sih ya Allah tolong ya Allah kalau ngomong. Awak kawan lo sama orang-orang PMJ dok. Tanya sama orang itu. Kawan lo awak sama bapak-bapak PMJ. Bro, brother. Senior ini. Semangat ya juniorku. Coba ini kan Rudy. Senior. Tuh ada bilang Rudy dulu sebelum dibongkar semua jaga TikTok perlu skincare flexing semua. Iya bener memuakkan itu. Iya kan terus Lencer kok masih bebas tuh bisa dijual kenapa? Semua ada Kalian proses. lupa ya? Enggak kalian lupa ya? Wetometo itu Doktif laporkan Desember. Itu konten Wetometo Desember loh. Ditarik sama Bepom kapan? Maret. Butuh waktu, butuh proses gitu loh geng. Ingat nggak? Terus sekarang kenapa harus berbeda? Sama dong prosesnya. Pada saat Doktif bongkar di konten ini di apa namanya? Mystery boxnya ini, ya kan? Ini kan, kalau sekarang kan isinya kan lencir nih, ya kan tuh. Sampai udah warnanya udah butek banget itu nih. Ini kan kotak ini nih, kotak apa namanya? Kotak ajaib ini kan? Kotak ajaib. Ini kan di bulan Desember. Bulan Desember apa November ya lupa Doktif. November ya kayaknya ya. November. Produknya ditarik di bulan Maret. Karena prosedural sebuah pelaporan itu kak tidak sebulan 2 bulan. Tinggal nunggu waktu aja. Iya. Tinggal tunggu waktu pasti ditarik. Yang diuruskan bukan laporan Doktif aja. Betul. Gitu. Mungkin kalian terbiasa melihat wah si ini. Lapor. Enggak, sekarang kalian aja lapor ke Mpok Lela, langsung diurusin nggak? Langsung tiba-tiba naik sidik nggak? Kalau nggak proses. Bisa nggak? Lapor maling motor misalnya langsung ditangkap. Mungkin nggak? Kan proses semua. Proses lah kecuali viral. Lah kalau ini viral tapi prosesnya ke Bepom. Kenapa? Karena saksi ahlinya Bepom. Karena harus lebih hati-hati. Jadi Bepom nanti kan memasukkan produknya ke lab. Ya, oh ternyata bener mengandung cyanide.
Nah, berarti bener nih langsung ditindak ini ada prosedurnya begini. BPOM langsung cek ke warehouse, langsung cek ini terus nanti gimana cara apa namanya itu cara untuk menarik produk itu kayak seperti apa prosedurnya gitu. Oke. Tinggal kita Oke tunggu guys aja ya. Dotif langsung mau balik ke Jakarta besok ada meeting. Besok mau ketemuan sama Mang Bel soalnya. Enak lagi awak kayak gini di bawah. Kita mau bagi-bagi jatah bujer. Oh, nyindir yang sana. Kaget nggak sih? Mang Bel jangan mancing-mancing sudah. Cukup. Kaget nggak sih? Ya shock lah. Tapi kan ya sudah. Maksudnya ya sudah lah. Kalau memang harusnya Doktif itu dimanfaatkan ya. Kalau ternyata itu bermanfaat buat orang banyak yang baik ya silakan. Kalau bermanfaat untuk kejahatan ya nanti kalian sendiri yang akan menuai akibatnya. Cuman ini bukan aku mau minta validasi, bukan aku mau apa ya dok. Kemarin mereka yang berkoar-koar mengatakan aku 2 kaki lah, aku AIWO lah, ternyata itu yang melakukan. Kesel. Itu loh dok. Kesel. Seandainya ini era 90-an dok, gue bejek dah kasih uang. Iya begitu. Ya kan? Tapi ya itulah, kayak aku bilang tadi lah dok. Doktif juga ya. Hasil baik, hasil pasti baik. Iya, pokoknya Mabel juga sabar. Pokoknya kita selama apa yang kita sampaikan itu kebenaran tetap tegak lurus, nggak ada yang perlu ditakutin. Gitu. Tapi memang Udah mereka hukum alam media. juga, dok, hukum alam. Iya benar. Kita akan dibenci untuk sebuah kebenaran. Benar nggak Paham masalah. itu. Nggak apa-apa, nggak ngaruh. Karena yang penting tujuannya satu. Dotif pada saat Dotif melakukan ini kan Dotif udah istiqoroh, udah nanya-nanya, ya kan, terutama soal istiqoroh lah nanya. Ini yang Dotif lawan orang yang duitnya nggak berseri, yang memang punya koneksi di mana-mana. Ada apalagi kalau ada tindak pidana pencucian uangnya, kan tahu kan resikonya kayak apa, kan gitu kan, TPPU, ya kan. Tapi ya udah Bismillah, yang penting niatnya uang masyarakat bisa diselamatkan. Udah gitu aja, resikonya apa? Ya resikonya paling ya dihujat sama bujer-bujer yang memang dibayar untuk itu karena itu mata pencaharian mereka, dimanfaatkan orang-orang tertentu. Ya itu memang resiko, nggak ada masalah. Tapi yang penting tujuan utamanya tercapai. Skincare harganya jadi make sense, mereka ngambil keuntungan nggak gila-gilaan. Iya, ini ya langsung banting-bantingan ya dok ya. Gitu kan. Terus mereka lebih hati-hati, owner pabrik juga hati-hati, pabrik juga hati-hati, jangan Tapi sampai yang flexing pun berkurang loh. flexing pun sudah mulai hilang. Udah mulai hilang sih kayak sekarang, Berkurang loh dok yang flexing itu dok. Kalaupun kemarin SS itu kan dia kan bilang dia bikin konten kalau dia menjual semua tas brandnya, ya kan? Tapi terus akhirnya kan dia kan menjual produk tasnya sendiri. Mambel lihat deh konten-kontennya sekarang dia pakai tasnya sendiri atau pakai tas branded? Aku nggak perhatikan yang ke situ. Nah, dia masih tetap pakai tas branded karena emang dia tahu tasnya dia busuk. Tapi yang penting Kalau aku kan jualan ya aku pakai lah punyaku gitu. ya iya dong, kan gitu. Kan pede enggak. sama jualannya sendiri. Yang juga kan nggak selalu pakai yang punya dia yang Hah? Yang mana? no. Cuma di konten aja itu. Mana ada dia bener-beneran pakai apa yang cara cari Ada. Makanya si Mami Luis juga pernah cerita, orang-orang di mejanya nggak ada produknya dia sendiri kok pada saat aku ke kamarnya dia gitu. Tapi kalau dia ngejual produknya dia begini-begini gitu guys. Jadi kalian itu cuman masyarakat yang cuman dijadikan ini aja. Nanti lihat aja nanti setelah ini dari konten-konten sekarang dia kan lagi mulai pencitraan lagi tuh. Mulai lagi tuh dia pencitraan lagi, bikinlah konten sama Elda begini pret